Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Apa kabarnya adik-adik kelas 11 SMA? Masih semangat belajarnya ya? Kita akan melanjutkan materi pada bab baru, yaitu program linier. Nah, sebelum kita masuk ke program linier, kita akan membahas pertidaksamaan linier dulu ya. Kali ini videonya membahas tentang pertidaksamaan linier pada bagian 1. Jadi pada bagian sederhana dulu. Oke. Konsep pertidaksamaan linier dua variabel. Adik-adik masih ingat konsep persamaan linier atau persamaan garis waktu dulu di SMP? Masih ya? Jadi kalau misalkan ada persamaan garis yang melalui dua titik, misalkan X1 Y1 dan X2 Y2, maka persamaan garisnya bisa kalian cari menggunakan rumus ini. Masih ingat ya? Oke, ini adalah sebagai dasar sebelum kita ke pertidaksamaan linier. Gitu ya. Jadi bedanya di sini tadi persamaan linier, kalau yang mau kita bahas nanti pertidaksamaan linier ya. Jadi kita bahas mengingat dulu tentang persamaan linier atau persamaan garis. Jadi misalkan ada garis yang melalui titik katakanlah 2,-1 gitu ya, dan misalkan 3,5. Oke. Jadi misalkan X1 nya adalah 2, Y1 nya -1, X2 nya 3, Y2 nya 5, maka persamaan garis yang melalui dua titik ini adalah berarti kita gunakan rumus ini. Kan gitu ya adik-adik ya. Kalau kita gunakan ini berarti jadinya apa? Y dikurangi Y1, Y1 nya -1 berarti menjadi plus 1 dibagi dengan Y2 min Y1, maka Y2 nya 5 dikurangi -1 berarti plus 1 ya kan, dikurangi min gitu ya, jadi plus, sama dengan X dikurangi X1, X1 nya 2 dibagi dengan X2 nya 3 dikurangi X1 2 iya kan. Kemudian ini kalau kita buat lebih sederhana ya, supaya lebih mudah melihatnya, menjadi seperti ini kan gitu. Kemudian kita kalikan silang nih, Y plus 1 kalikan 1, 6 dikalikan X dikurangi 2, maka jadinya apa? 1 dikalikan Y plus 1 sama dengan 6 dikalikan X min 2, maka jadinya Y plus 1 sama dengan 6X dikurangi 12 ya. Kalau misalkan min 12 kita pindah ke kiri, Y nya kita pindah ke kanan, maka jadinya min 12 pindah ke kiri jadi plus 12, dengan 1 jadi 13. Maka jika Y nya kita pindah ke kanan, maka jadinya min Y. Nah, ini adalah persamaan garisnya gitu ya. Atau bisa juga kalian tulis menjadi 6X dikurangi Y dikurangi 13 sama dengan 0, sama saja ya. Oke, sudah mulai ingat ya. Kita coba yang bentuk gambar adik-adik. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, misalkan ada persamaan garis berbentuk gambar seperti ini ya adik. Nah, jadi ini sumbu Y, sumbu X ya, garisnya melalui ini 6 di X, 4 di Y ya. Ini kan artinya sama saja titik 6,0, sedangkan yang di sini adalah 0,4 adik ya. Ini kan 6 di titik X, berarti X nya yang 6, Y nya yang 0 gitu ya. Sedangkan ini kan 4 di titik Y, di sumbu Y maksudnya, berarti X nya 0, Y nya yang 4. Kalau kalian menyusun persamaan garis ini menggunakan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1, maka bisa kalian nyatakan, boleh dibolak-balik. Misalkan ini X1 Y1 nya gitu ya, ini X2 Y2 nya. Oke, atau dibalik, ini yang X2 Y2, ini yang X1 Y1 juga boleh ya, akan sama hasilnya nanti. Itu kalau kalian menggunakan rumus. Tapi perhatikan ini adik-adik, perhatikan cara saya supaya lebih cepat kalian mengerjakannya ya. Kalau kalian ingin menyusun persamaan garis yang bentuknya seperti ini, gambarnya begini, maka perhatikan ini. Ini adalah titik di Y ya kan. Titik di Y pasangkan dengan sumbu X, dengan X ya, maka menjadi 4X ya. Kemudian ini titik di sumbu X ya, titik potong di sumbu X, pasangkan dengan Y ya, maka
6 pasangkan dengan Y berarti kan plus 6Y gitu ya. Jadi plus 6Y. Nah, sama dengan kemudian apa? 4 dengan 6 ini kalian kalikan. Ini kalian kalikan. 4 dikali 6 berapa? 24. Ini adalah persamaan garisnya, adik-adik. Lebih mudah ya. Kak, boleh nggak disederhanakan? Boleh. Dibagi 2, boleh. Berarti ini 2x ditambah 3y sama dengan 12. Ini juga bentuk lain dari persamaannya. Sama saja ya, hanya bentuk lebih sederhana saja. Contoh lagi yang kedua. Misalkan gini gambarnya. Gimana? Sama. Intinya di sini titik potong pada sumbu y. Maka kalian pasangkan dengan x, maka jadinya 4x positif ya. Kemudian ini adalah titik potong di sumbu x, iya kan? Titik potong di sumbu x. Kalau sumbu x pasangkan dengan y, gitu ya. Karena min 6 berarti pasangkan dengan y menjadi min 6y. Oke, sama dengan kemudian ini kalian kalikan antara 4 dengan min 6. 4 dengan min 6 dikalikan jadi min 24. Kita sederhanakan jadinya 2x dikurangi 3y sama dengan min 12. Atau kalian buat begini, 2x dikurangi 3y ditambah 12 sama dengan 0. Sama saja ya. Jadi ini betul, ini juga betul. Oke, jadi secara umum bentuk persamaan garis itu adalah AX plus BY sama dengan C, gitu ya. Atau kalau dalam hal ini dari dua gambar ini bisa juga kita nyatakan AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Oke ya adik-adik ya, ini tentang persamaan garis atau persamaan linier. Nah, jika kalian sudah mulai mengingat tentang persamaan garis atau persamaan linier, kita akan mulai membahas pertidaksamaan linier. Klik like dan tinggalkan komen di kolom komentar. Oke? Pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuknya seperti ini adik-adik. AX ditambah BY lebih dari C, kurang dari C, gitu ya. Lebih dari sama dengan C, kurang dari atau sama dengan C. Jadi bentuknya seperti persamaan garis, hanya bedanya menggunakan tanda pertidaksamaan. Sudah tidak lagi menggunakan tanda sama dengan. Itu ya. Kalau persamaan garis kita bicara bentuknya berupa garis. Nah, kalau pertidaksamaan linier bentuknya berupa daerah hasil atau daerah HP. Ya. Jadi penyelesaiannya nanti bukan lagi berupa garis saja tetapi daerah, gitu ya. Daerah hasil atau daerah himpunan penyelesaian. Jadi kalau misalkan secara umum ada garis ya, misalkan beginilah, ini A, sini B, sumbu X, sumbu Y gitu ya, ini 0. Jadi kalau kita bicara pertidaksamaan linier, maka kita bicara daerahnya di sebelah kanan garis ini, gitu ya, atau bicara daerah di sebelah kiri dari garis ini. Ya, jadi penyelesaiannya adalah berupa daerah. Daerahnya apakah di sini, daerah HP-nya, gitu ya, atau daerah HP-nya di sini. Oke, bisa dipahami ya. Kita mulai contoh soal. Ya, menentukan daerah penyelesaian atau daerah HP. Contoh 1, X lebih dari sama dengan 2. Kalau kita gambar koordinat kartesius ya adik-adik ya, seperti ini, sumbu X, sumbu Y, ini kan 0 ya. Berarti kalau X positif itu di sebelah kanan, X negatif di sebelah kiri, gitu ya. Nah, sekarang kalau X lebih dari sama dengan 2, berarti kita mencari garis X sama dengan 2 dulu adik-adik. Garis X sama dengan 2 itu berarti di mana? Kalau X sama dengan 2, X2 itu kan di sini. Ya, X2 itu di sini. Kalau X sama dengan 2 berarti garisnya adalah yang vertikal ini, sejajar sumbu Y. Ya, ini adalah garis X sama dengan 2. Gitu ya.
garis X sama dengan 2. Kalau kita bicara lebih dari atau sama dengan, berarti kan lebih dari atau sama dengan 2 itu berarti mulai dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Iya kan? Maka daerahnya berarti di sebelah kanan dari X sama dengan 2. Ya, jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Lebih dari atau sama dengan 2. Oke. Jadi kalau X-nya 2 di sini, kalau X-nya 1 di sini, kalau X-nya 0 di sini. Iya kan? Kalau Y1 di sini, Y2 di sini, Y3 di sini, kalau Y-nya 0 di sini. Maka kalian ingat-ingat ini. Sumbu X ini ada hubungannya ya, sekalian saya sampaikan. Sumbu X itu sama saja dengan garis Y sama dengan 0 adik-adik. Ya, sedangkan sumbu Y itu sama saja dengan garis X sama dengan 0. Paham ya? Jadi X sama dengan 2 kan garisnya ini, vertikal ini. X sama dengan 1 berarti lewat 1. X sama dengan 0 berarti lewat 0. Gitu ya. Kalau Y sama dengan 2 berarti mendatar gini ya, horizontal. Y sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 1 berarti lewat Y1. Kalau Y sama dengan 0 berarti pas sumbu X. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Y lebih dari sama dengan 0. Berarti seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi barusan apa adik-adik? Bahwa kalau sumbu X itu sama saja Y sama dengan 0. Kalau sumbu Y berarti sama saja dengan X sama dengan 0. Kalian diminta daerah Y lebih dari sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu di sumbu X ini. Berarti kalau lebih dari, berarti kan positif ya. Positif. Maka daerahnya sebelah atas ini. Gitu ya. Jadi ini daerah himpunan penyelesaian. Atau sebaliknya, kalau misalkan kalian diminta X lebih dari sama dengan 0, berarti gimana? Berarti karena Y itu sama saja garis X sama dengan 0, kalau diminta Y lebih dari sama dengan 0, maka daerahnya mana? X positif, berarti di sini. Gitu ya. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ini diingat-ingat adik-adik, penting sekali ya ketika kita nanti sudah mulai masuk di program linear. Oke. Kita simak contoh berikutnya. Nah, ini 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Kita buat gini dulu. 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Ya, kita buat garisnya dulu ya. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Boleh kalian menggunakan kotak-kotak gini, boleh. Untuk mencari titik potongnya, gitu ya. Untuk mencari titik potongnya. Misalkan ini X-nya, sini Y-nya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0 berarti ini 0. Anggap saja ini hilang. Iya kan? Anggap ini hilang berarti tinggal tersisa 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6 berarti berapa? Y sama dengan 6 per 2, 3. Kan gitu. Sekarang gantian, kalau Y-nya yang 0 berarti apa? Anggap aja ini hilang. Ya, kalian tutup dengan tangan boleh. Anggap aja hilang berarti tinggal 3X sama dengan 6. Maka X-nya 6 dibagi 3, 2. Gitu ya. Maka nanti garisnya itu akan melalui koordinat 0,3 dan 2,0. Jadi kalau kita gambar garisnya ya, berarti dia X-nya 2. Ya, kita ke sini aja ya. Ini 2, Y-nya 3. Nah, ini kan berarti 2,0 ya. 2,0 ini berarti kan 0,3. Iya kan? Ini kan 0,3 nih. Sedangkan ini 2,0. Gitu ya. Maka garisnya melalui dua titik ini. Jadi kita hubungkan aja. Nah, ini garisnya. Oke. Ini adalah garis dari 3X plus 2Y sama dengan 6. Nah, tetapi kalian diminta menentukan 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Caranya gimana, Kak? Caranya yang pertama,
kalian boleh mengambil titik sembarang di sebelah kiri garis atau di sebelah kanan garis. Saya ambil misalkan ini ya, 0,0. Iya kan? Titik 0,0. Kalau 0,0 itu saya masukkan ke sini, berarti jadinya apa, adik-adik? 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 6. 3 kali 0, 0, 2 kali 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 6. Benar tidak? Benar ya? Benar. Karena ketika kita masukkan 0,0 itu ternyata benar, maka daerahnya adalah daerah yang memuat 0,0. Gitu ya. Jadi daerah HP-nya yang di sini. Ya, gitu. X dikurangi 2Y kurang dari 8. Nah, bedanya gimana nih? Kita buat seperti tadi. Kita anggap sama dengan dulu gitu ya. Kita gambar garisnya nanti. Caranya gimana? Boleh seperti tadi membuat kotak-kotak ya, atau kalian buat gantian juga boleh. Nanti kalau sudah terbiasa tanpa membuat kotak-kotak ini pun kalian sudah cepat ya. Bisa segera bisa menentukan garisnya. Oke, kalau X-nya 0 berarti 0 ini kita anggap hilang. Maka min 2Y sama dengan 8. Y-nya sama dengan 8 dibagi min 2 berarti min 4. Iya kan? Sekarang gantian, kalau Y-nya yang 0 berarti ini 0. Ya, hilang. Maka X sama dengan 8. Berarti garisnya melalui 0,-4. Berarti Y-nya itu min 4. Ya kan? X-nya 8. Berarti kan ini 8,0 ya. Ini adalah 0,-4. Kan gini. Oke. Ya, maka garisnya melalui 2 titik ini. Nah, ini kan garisnya. Iya kan? Garisnya ini. Nah, sekarang kalian diminta menentukan X min 2Y kurang dari 8. Kurang dari. Bedanya apa kalau kurang dari dengan kurang dari sama dengan? Apa, adik? Bedanya adalah gini. Kalau ada tanda sama dengannya, berarti garisnya ini utuh. Ya, garis lurus utuh. Sedangkan kalau tandanya hanya kurang dari saja, tidak ada sama dengannya, maka garisnya di sini tuh putus-putus. Ya, garisnya adalah putus-putus. Jadi harusnya garisnya seperti ini adik-adik. Gini ya, harusnya garisnya adalah putus-putus, tidak garis utuh. Gitu ya. Karena apa? Tandanya kurang dari saja, tidak ada sama dengannya. Ya. Nah, kemudian daerahnya yang mana? Sebelah kirinya atau sebelah kanannya? Kirinya atau sebelah kanannya? Caranya gimana? Bisa cek lagi. Saya pakai ini aja gampang. 0,0. Ya, saya masukkan sini. X-nya ganti 0 dikurangi 2 kali Y-nya ganti 0. Kurang dari 8. 0 dikurangi 0, 0. 0 kurang dari 8 benar tidak? Benar. Kalau benar berarti daerahnya adalah daerah yang memuat 0,0, berarti daerahnya yang atas ini, atau bukan atas ya, sorry ya, yang kiri ya, yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah sini berarti kanan gitu ya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Saya khawatir kalau kalian pakai istilah atas dan bawah nanti akan terbalik ya. Jadi pakai istilah kiri dan kanan aja. Contoh terakhir, 2X ditambah Y ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Sama saja adik-adik, kita buat begini. Negatif 4, kan gini ya. Jadi kita buat sama dengan dulu. Kita buat garisnya kan ya. Kita mau mencari titik potong sumbu X, sumbu Y nya dulu. Oke. Kayak tadi ya. Jadi kita buat kotak-kotak. Kalau X nya 0 berarti ini jadi 0, maka Y nya sama dengan min 4. Gantian, kalau Y-nya yang 0 berarti ini jadi 0. Maka tinggal 2X sama dengan min 4. Berarti X-nya min 4 dibagi 2. Min 2. Maka kita buat garisnya melalui X min 2 dan
Y min 4. Ini misalkan Y-nya min 4 gitu ya. X-nya di sini min 2 misalkan. Ya, jadi kan berarti 0, min 4 ini berarti min 2, 0. Nah, ini kan min 2,0 ini. Kalau ini kan berarti 0, min 4. Maka garisnya ini melalui 2 ini. Ada sama dengannya, berarti garisnya utuh, tidak putus-putus. Gitu ya. Garisnya utuh. Oke, ini adalah garisnya. Nah, sekarang daerahnya yang mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi. Jadi kita pakai aja ini 0,0 misalkan. Jadi kalau saya masukkan 2 kali 0, 0 ditambah 0. Iya kan? Ini ya, masukkan sini ya. Masukkan atas juga boleh. 2 kali 0, 0 ditambah 0, 0. 0 lebih dari sama dengan min 4. Lebih dari sama dengan min 4. Benar tidak? Benar. Karena benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat 0,0. Ya, daerahnya adalah yang sini. Gitu. Jadi adik-adik ya. Nah, kesimpulannya apa, Kak? Kesimpulannya, perhatikan ini. Perhatikan ya. Jadi kalau misalkan ada koordinat nih ya, ini, terus misalkan lagi ada, saya buat sekalian, ini misalkan B ya, cuman B nya negatif gitu ya. Kalau seperti ini berarti yang di sebelah kanan ini positif, lebih dari ya, sebelah kiri negatif. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti sama, kanan positif, kiri negatif. Ini yang saya maksud tadi. Kalau kalian pakai istilah atas dengan bawah, nanti akan terbalik adik-adik. Kemungkinan salah lebih besar. Ya, kalau pakai atas berarti kan kalau garisnya begini, yang atas lebih dari, yang bawah kurang dari. Tapi kalau garisnya miringnya gini, kebalikannya, yang bawah yang lebih dari, yang atas yang kurang dari. Nah, itu nanti sangat riskan kalian lupa, gitu ya. Maka lebih saya sarankan kalian pakai istilah kanan dan kiri aja. Ya, istilahnya gini, kalau perbuatan baik itu dengan tangan kanan, buruk dengan tangan kiri, gitu ya. Jadi kalau baik itu positif, buruk negatif. Jadi kalau kanan itu positif, positif itu maksudnya lebih dari sama dengan ya. Kalau buruk berarti negatif, kiri ya, kurang dari atau sama dengan. Oke, bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Oke, share video ini ke teman-teman kalian jika video ini dirasa bermanfaat. Contoh berikutnya kita balik. Kalau tadi pertidaksamaan kita diminta membuat gambar atau daerahnya, sekarang dibalik. Ada daerah penyelesaian, kalian diminta pertidaksamaannya seperti apa, gitu ya. Menyusun pertidaksamaan linier dua variabel suatu daerah himpunan penyelesaian. Jadi misalkan ada daerah penyelesaian seperti ini, daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaian. Nah, kalian diminta tanda pertidaksamaannya gimana? Ya, pertidaksamaannya gimana? Nah, caranya gimana? Kita cari persamaan garisnya, caranya seperti apa? Kayak tadi pertama, ini adalah titik potong dengan sumbu Y, pasangkan dengan X, maka menjadi 4X, gitu ya. Ini adalah titik potong terhadap sumbu X, pasangkan dengan Y, maka menjadi 6Y, sama dengan, ya kan? Ini kita kalikan, ya, jadinya 24. Kalau kita sederhanakan, maka menjadi 2X ditambah 3Y, ini menjadi 12. Ini adalah persamaan garisnya, kan gitu ya, persamaan garisnya. Tetapi kan kita diminta menentukan pertidaksamaan liniernya, ya kan? Pertidaksamaannya gimana? Apakah kurang dari atau lebih dari? Yang jelas karena di sini garisnya utuh, maka pasti ada tanda sama dengannya ya. Pilihannya dua, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan.
Kalau kalian sudah bisa memahami kesimpulan yang saya sampaikan di contoh pertama tadi, bahwa kalau daerah yang diarsir sebelah kiri berarti kurang dari, kalau daerah yang diarsir sebelah kanan berarti lebih dari. Ini yang diarsir sebelah kirinya, ya kan? Sebelah kirinya berarti tandanya pasti kurang dari, maka jawabannya pasti kurang dari sama dengan 12. Gitu ya. Kalau kalian masih ragu-ragu, cek aja 0,0 di sini termasuk penyelesaian tidak? Penyelesaian ya, karena termasuk daerah yang diarsir. Maka kalau 0,0 kita masukkan ke sini harus benar. Iya kan? 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 12. 0 tambah 0, 0 kan? 0 kurang dari sama dengan 12. Benar enggak? Benar. Ya kalau benar ya sudah, berarti ini jawabannya. Gitu ya. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Perhatikan garisnya putus-putus ya, berarti tidak ada tanda sama dengannya. Caranya gimana? Sama seperti tadi, ini titik potong sumbu Y pasangkan dengan X, jadinya 1X, berarti kan X ya. Ini titik potong sumbu X pasangkan dengan Y, berarti plus 3Y, ya kan? Sama dengan 1 dikali 3. 1 kali 3 berapa? 3. Nah sudah, ini adalah persamaan garisnya, ya kan? Persamaan garisnya. Nah sekarang pertidaksamaan linearnya gimana? Tanda pertidaksamaannya kurang dari, pilihannya tinggal 2 ya, kurang dari atau lebih dari, tanpa ada tanda sama dengan, karena garisnya di sini putus-putus, ya kan? Ingat, kalau daerah yang diarsir sebelah kanan berarti lebih dari, ya kan? Kalau sebelah kiri berarti negatif atau kurang dari. Ini yang diarsir kok kanan, berarti pasti jawabannya lebih dari. Gitu ya, lebih dari. Kalau misalkan kalian masih ragu, cek saja. Boleh sembarang. Pakai 0,0 boleh Kak? Boleh, tetapi karena 0,0 di sini tidak termasuk daerah penyelesaian, maka jika kita masukkan harus bernilai salah, gitu ya, harus bernilai salah. Ini kalau kita masukkan 0 ditambah 3 dikali 0, lebih dari 3. Apakah 0 lebih dari 3? Salah, iya kan? Karena ketika kita masukkan 0,0 kok bernilai salah, berarti benar sudah. Maka pertidaksamaannya ini. Oke, bisa dimengerti ya. Contoh yang terakhir nih. Garisnya lurus lagi, penuh lagi, berarti ada tanda sama dengannya. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah buat persamaan garisnya dulu. Ingat, ini titik di sumbu Y, titik potong sumbu Y, berarti pasangkan dengan X, berarti min 3X, ya. Titik di sumbu X pasangkan dengan Y, berarti jadinya plus 3Y, sama dengan ini kalian kalikan. Berapa adik-adik? Min 9, gitu ya. Kak, boleh nggak disederhanakan? Boleh, saya bagi min 3. Oke, bagi min 3. Bagi min 3 berarti ini X, ya. Ini menjadi min Y, betul kan? Dibagi min 3 berarti 3. Ini persamaan garisnya yang paling sederhana. Oke, nah sekarang tanda pertidaksamaannya gimana? Pilihannya 2. Kalau nggak lebih dari sama dengan, pasti kurang dari sama dengan, iya kan? Karena garisnya utuh, ya. Ingat, kalau yang diarsir sebelah kiri berarti kurang dari, ya. Kalau diarsir sebelah kanan berarti lebih dari. Kok ini sebelah kiri, maka pasti jawabannya X dikurangi Y kurang dari sama dengan 3. Gitu ya. Kalau kalian ragu-ragu boleh dicek. Pakai 0,0 boleh. Nah, di sini 0,0 termasuk daerah penyelesaian. Maka jika kita masukkan ke sini nilainya harus benar. Gitu ya. Jadi 0 dikurangi 0, apakah benar? Kurang dari sama dengan 3? Benar. Karena 0,0 termasuk daerah penyelesaian dan dimasukkan ternyata bernilai benar, ya berarti sudah benar. Ini adalah pertidaksamaan linier yang kita cari. Gitu ya adik-adik ya. Semoga ini bisa kalian pahami. Sampai di sini dulu untuk sesi pertidaksamaan linier bagian 1.
Segera akan kita lanjutkan bagian yang kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Prematika. Kita akan jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.